Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan gimana cara kerja rangkaian motor reverse forward start delta teman-teman ya. Kita mulai play dulu teman-teman, play. Nah teman-teman, power sudah masuk. Biasanya dinandakan di panel itu ada lampu pilot lamp, ini indikator lampu bahwa power dari PLN ada teman-teman ya, ada RST. Baru kita untuk mulai kita naikkan MCB 3 pas sama CB 1 pas biar power masuk ke sini sama sistem ini teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya menjelaskan dulu sedikit. Saya sudah kasih nama-namanya, ada MCB, ada CB, ada overload, ada emergency stop, ada star repress, ada star forward, ada pilot lamp untuk menandakan motor repress, ada pilot lamp forward, ada pilot lamp overload, sama kontaktornya juga ini temannya, kontaktor repress, kontaktor forward, sama overload, sama kontaktor delta, kontaktor star. Nah ini pun saya juga kasih nama teman-temannya, ada timer, ada kontaktor star, ada kontaktor delta. Oke teman-teman, perhatikan ya, kalau kita mau start repress S3 ditekan, kalau mau forward S4, kalau mau stop S2, kalau emergency stop S1 teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai untuk simulasi. Kita naikkan dulu MCB 3 pas sama 1 pas. Oke, kita mulai motor repress start delta teman-teman ya. Nah sekarang posisi motor repress start teman-teman ya, timer berjalan untuk pindahin ke delta, jadi start delta. Oke, perhatikan teman-teman ya. Oke, ini motor sudah pindah ke delta teman-teman ya. Nah sekarang kalau motor reverse sedang jalan teman-teman ya, kita mau menghidupkan motor forward, dia nggak bisa teman-teman ya. Kita mau menghidupkan yang ini, dia nggak bisa teman-teman ya. Kenapa nggak bisa? Karena ada safety di sini teman-teman ya. Nah ini safety-nya teman-teman, safety-nya yang ini teman-teman. Kalau kontaktor KM1 nyala, ini dia akan buka teman-teman ya, karena kita ngambilnya dari NC KM1 yang ini, yang buat ke KM2 ini. Kalau menghidupkan KM2 kita masukkan dulu ke KM1 yang NC teman-teman ya, baru keluaran NC baru ke KM2. Jadi kalau kita mau menghidupkan forward dia nggak bisa teman-teman ya. Kita tes hidupkan teman-teman ya, saya hidupkan. Nah nggak bisa teman-teman ya, dia power cuman sampai sini aja, karena ini KM1 ini safety-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau menghidupkan forward kita harus off dulu teman-teman ya. Kita off kan, tekan S2 ini teman-teman ya, kita off tekan S2. Nah udah off. Nah sekarang kita mau menghidupkan forward, tekan S4 teman-teman, forward berarti ini posisi start dulu teman-teman ya, dia belum pindah ke delta. Dia perhatikan timer ini teman-teman ya, timer berjalan menghitung untuk pindah ke delta ini teman-teman ya. Nah sekarang sudah delta teman-teman ya, forward delta, arahnya pun udah berbalik dia, berbalik ke sini teman-teman ya.
Kalau dia refresh dia kan ke sini tadi teman-teman ya arahnya. Coba kita refresh dulu teman-teman ya. Kita motor refresh coba. Nah, arahnya kan udah ke sini dia teman-teman ya. Kalau refresh posisi ini masih setar, lambangnya seperti ini. Nanti kalau delta seperti ini teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya motornya itu. Nah, sekarang sudah delta teman-teman ya. Nah, kalau overload teman-teman ya, overload ini lampu ini akan nyala nanti, menandakan motor ini overload karena dia ngambil NO overload dari sini teman-teman ya. Kita sebelum masuk lampu masukin dulu ke NO overload. Ketika ini overload, lampu ini akan nyala deh teman-teman ya, dan NC ini dia akan kebuka teman-teman ya kalau overload. Nah, jadi sistem yang di sini akan mati, motor pun akan mati teman-teman ya. Kita tes overload. Nah, lampu ini hidup teman-teman ya, sistem ini semua mati karena overload ini. Oke teman-teman ya, kita reset dulu. Nah, di sini teman-teman saya pasang emergency stop teman-teman ya, kan S1 teman-teman ya. Biar motor ke delta dulu teman-teman. Nah, motor sudah delta, baru kita tekan emergency stop, dia akan mati teman-teman ya. Motor pun mati semua, ini sistemnya juga. Kita balikan lagi emergency stopnya, power sudah masuk lagi ke sistem. Nah teman-teman, kalau cara terminasinya seperti ini teman-teman ya. Nanti dari pas button S3 ini, keluaran pas button 3 ini masuk dulu ke KM2 yang NC teman-teman ya. Masuk KM2 yang NC. Nah, masuk dulu ke kontaktor ini dari pas button itu ke NC nya. Nah, keluaran NC baru masuk ke A1 kontaktor ini teman-teman ya. Harus sama alamatnya teman-teman. Kalau nggak sama alamatnya dia nggak bakalan hidup, dia short. Kita tes teman-teman ya. Saya mau tes ganti alamat ini teman-teman ya. KM1 saya buat KM2. Gimana ini kalau saya buat KM2? Dia akan short. Kita tes ganti KM2. Nah, sekarang saya sudah ganti KM2 teman-teman ini ya. Kita coba simulasi. Kita hidupkan ini, kita start. Tengok teman-teman ya, ketika saya ganti alamatnya ini masuk KM2, kayak mana motornya ini. Tunggu dulu ke delta. Nah, ketika saya mau forward kita tekan, nah dia akan short teman-teman ya, nggak bisa dia harus sama alamatnya itu teman-teman ya. Saya ganti dulu. Jadi alamatnya itu harus betul-betul sama teman-teman ya. Kemana larinya kabel untuk wiringnya itu harus diperhatikan teman-teman ya, untuk wiringnya itu. Contoh S4 ini, dari pas button S4 ini teman-teman ya, masukkan dulu si kabelnya itu ke NC KM1 ke sini teman-teman ya. KM1 ini nih ke NC nya. Nah, nanti keluar NC baru masuk ke KM2 ke coilnya, baru nanti masuk ke sini teman-teman ya.
biar nggak salah alamat. Jadi inilah untuk safety-nya. Jadi kalau kita menghidupkan refresh, kita nggak bakalan bisa menghidupkan motor forward teman-teman ya. Kita tes nih refresh, ini sekarang refresh teman ya, sekarang motor refresh. Oke, nah sekarang sudah delta teman-teman ya. Nah kita menghidupkan forward itu nggak bisa teman-teman ya. Kenapa nggak bisa? Karena ada safety-nya di sini teman-teman ya, di KM1 ini. Kenapa dia nggak bisa? Karena KM1 ini sedang aktif. Tadinya ini NC, kalau ini aktif, yang NC ini bakalan jadi NO. Jadi kalau kita mau nekan yang forward ini, dia nggak bisa karena ini power nggak masuk ke KM2, karena cuman sampai sini powernya teman-teman ya. Karena di NC KM1 ini kita ambilnya tadi, jadi KM1 aktif, ini akan menjadi buka, jadi NO dia, normally open ketika ini aktif. Kalau ini mati, dia akan nutup lagi jadi NC, jadi normal teman-teman ya. Kita tes matikan ini, perhatikan teman-teman ya, KM1 ini kalau saya stop dia akan nutup, stop. Nah dia akan nutup teman-teman, baru kita bisa menghidupkan forward. Nah jadi kalau ini mati KM1 baru kita bisa menghidupkan forward teman-teman ya. Kalau ini hidup kita nggak bisa menghidupkan ini. Itulah safety-nya teman-teman ya, biar nggak beradu. Walaupun kita tekan-tekan tombolnya, dia nggak bakalan bisa teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami buat teman-teman. Terima kasih.